Tuhan berfirman kepada orang buangan, usahakanlah damai sejahtera di mana engkau aku tempatkan. Ini pernyataan yang aneh. Mereka orang buangan. Mereka orang yang asing di negeri itu. Kok mereka diminta mengusahakan damai sejahtera negeri itu? Kan ini unik. Seharusnya Tuhan berfirman kepada orang Babel itu, datanglah ke dalam mimpinya. Hai Nebukadnezar, aku telah mengirimkan umatku untuk kau tawan. Dan aku telah memberikan kemenangan untuk orang Israel. Kemenangan bagimu untuk mengalahkan Israel. Oleh sebab itu, karena aku telah memberikan kemenangan, tolong buat bangsa Israel itu damai. Seharusnya seperti itu pesan Tuhan. Tapi pesan Tuhan kepada orang tawanan, kepada orang buangan. Apa yang harus mereka lakukan untuk membuat damai negeri itu? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang minoritas di Indonesia ini? Orang Kristen yang paling sedikit dibandingkan sepupu kita. Nah, Tuhan memesan kepada kita, memberikan pesan kepada kita orang Kristen, kalau damai sejahtera itu ada di dalam tanganmu, maka usahakanlah damai sejahtera Indonesia ini. Respon saudara seperti apa ya? Seandainya kami orang mayoritas, mungkin bisa kami usahakan. Seandainya kami orang yang sangat kaya raya, punya jabatan posisi, pasti kami bisa usahakan. Tapi kami ini orang minoritas. Seperti itulah bahasanya orang Israel saat itu. Usahakanlah, bagaimana cara mereka mengusahakan? Poinnya adalah taat kepada pemerintah. Karena mereka di sini suka memberontak ke pemerintah. Di Israel, di bangsa sendiri mereka suka memberontak. Jadi waktu dibawa ke Babel, nah kalau mereka memberontak di sini, sementara mereka adalah tawanan, maka habislah bangsa Israel. Next. Selanjutnya adalah mentaati pemerintah adalah cara Tuhan melindungi umatnya. Sekali lagi, mentaati pemerintah adalah cara Tuhan melindungi umatnya. Tidak mungkin ada seorang penjahat, orang Kristen penjahat habis membunuh atau habis mencuri lalu di persidangan, lalu Tuhan berkata, wahai Pak Hakim, aku telah menebus segala dosa dan pelanggarannya di atas kayu salib. Segala penghukuman atas hidupnya telah ditimpakan kepada aku. Janganlah engkau menghukum dia. Apakah kira-kira seperti itu? Saudara sedang panas-panasnya keadaan yang Brigadir J sama-sama Kristen. Apakah Tuhan langsung berkata kepada hakim atau kepada pemerintah, mereka adalah berdua adalah umatku. Aku telah menebus segala dosa dan pelanggaran mereka. Bebaskan mereka dengan cuma-cuma. Bukan seperti itu, tapi dengan ketaatan kita kepada pemerintah itu adalah cara Tuhan melindungi kita. Katakan amin. Beberapa minggu yang lalu pas pulang jemput anak, saya karena ada rekan sepelayanan orang yang sangat taat dalam kepada pemerintah, walaupun punya posisi di pemerintah tapi mereka sangat taat. Saya sebagai hamba Tuhan bahkan sebagai gembala belajar dari mereka bagaimana arti taat. Jadi kalau ada alami kasus, alami apa, kasus itu kalau kita yang buat masalah, jangan coba-coba minta tolong kepada orang itu. Tapi kalau kasus itu kita yang dipermasalahkan ternyata kita benar, orang itu pasti mau menolong. Lalu kami di stop sama Pak Pol. Lalu saya melihat, wah semua kan lengkap, saya paling taat ke pemerintah. SIM, surat-surat semua udah lengkap. Saudara yang tidak lengkap, jangan coba-coba dalam nama Yesus pasti Tuhan lindungi. Repot ini. Karena yang nangkap itu juga anak Tuhan Yesus toh. Polisi itu juga anak Tuhan Yesus gitu. Saudara berkata, Tuhan tutupkan matanya, luputkan saya dari penglihatannya. Sementara dia berdoa, Tuhan berikan saya hati yang untuk melayani Tuhan di pemerintah ini. Jadi Tuhan
mau dengarkan doanya siapa? Lalu saya dipinggirkan, apa yang salah ya? Biasanya dulu lihat Pak Pol, lihat polisi gitu, razia gitu. Itu hati itu deg-deg ser. Jantung itu kutak kutup dak dup dap dup. Ini saya gabungkan waktu saya masih pacaran. Jantung yang sama berdenyut, debar-debar deg-deg ser itu sama. Waktu ketemu, waktu itu belum menikah, itu tak-deg. Orang bilang itu tanda jatuh cinta. Ya toh? Kalau Pak Legowo lihat Bu Hesti enggak deg-deg ser, enggak jantungnya apa, biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan cintanya itu. Tapi kalau sudah menikah enggak deg-deg ser, udah biasa sih, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun lah gitu. Ketemu sama pacar, itu deg-deg ser, panas dingin gitu. Itu tandanya cinta sarangeo. Nah, ini masalahnya ketemu dengan Pak Polisi, masa saya jatuh cinta? Itu dak-dikduk, dak-dikduknya sama. Dak-dikduk orang jatuh cinta dengan dak-dikduk orang melihat polisi di pas razia gitu, itu sama. Yang membuat perbedaannya adalah perasaan. Ini perasaan disayang, ini perasaan terhakimi. Iya toh? Dulu ketemu Pak Pol gitu, dak-dikduk ser, karena apa? Pasti ada yang kurang. Entah SIM-nya kah, entah surat-surat kendaraan kah. Saya waktu diberhentikan, lengkap semua. Ganjil genap, enggak ada ganjil genap. SIM hidup, nah, semua hidup. Kenapa? Lampu merah. Akhirnya saya bicara dengan baik, Pak, saya sebagai warga mentaati semuanya. Akhirnya karena Pak Pol melihat saya mentaati, lalu berkata, dilihat KTP saya, nama saya kan ada situ, Perlindungan Nenggolan Pekerjaan. Nah, saudara bisa buat pekerjaan pendeta. Pak Pendeta, gerejanya di mana? Bahas gereja dia. Di Sunter, Pak, saya bilang, di Sunter. Silakan, dia hormat ke saya juga hormat ke. Kenapa? Seandainya walaupun ada status pendeta di sana, tapi saya melanggar dan SIM saya mati, pasti kan? Oh Pak, aduh pekerjaan si pendeta, tapi kok melanggar, kan malu. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau bangsa Israel di Babel itu dilindungi oleh pemerintah. Jadi cara Tuhan melindungi umatnya adalah Tuhan meminta bangsa Israel itu mentaati pemerintah yang ada di sana. Saudara, jangan terlalu banyak komplain dengan arahan, dengan aturan yang diberikan pemerintah. Bentar aturan ini, bentar aturan ini, bentar aturan ini, bentar aturan ini. Saya percaya setiap keputusan yang diucapkan, yang sudah diambil, itu semua untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kebaikan bangsa Indonesia adalah kebaikan kita semua. Katakan amin. Saudara, mau terjadi lagi seperti 98? Saya masih ingat itu waktu masih duduk di sekolah, bangku sekolah. Ribut di mana-mana. Teman-teman udah langsung keluar semua dari sekolah. Cari mana gudang apa. Kalau adik saya itu adik sepupu saya. Adik sepupu saya ada 2 di sini. Yang satu yang main keyboard, yang satu itu. Coba siapa? Romel, Berdili Romel. Nah ini mama saya nomor 2, mamanya nomor 3. Yang di belakang mamanya nomor 4, kakak kami. Kakak beradik, puji Tuhan, melayani dan ibadah sama-sama di sini. Itu tempat yang di daerah orang-orang kaya, itu kami pakai seragam sekolah, langsung ambil semua barang-barang yang ada. Tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, taatlah kepada pemerintah. Karena ketaatan kita kepada pemerintah, sekali lagi itu cara Tuhan melindungi umatnya. Katakan amin.
Jangan saudara berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan dari tangan hukum pemerintah sementara kita yang melakukannya, seperti kasus yang beberapa tahun yang lalu seorang narkoba, orang Kristen. Endingnya sih baik, waktu sebelum dia meninggal dia masih menyanyikan pujian How Great, seorang narkoba dihukum mati. Tapi kan Tuhan Yesus tidak bisa melindungi dia, membebaskan dia dari penghukuman. Seharusnya Tuhan mau memakai dia untuk jadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi keluarga. Oleh sebab itu poin yang pertama, cara kita mengusahakan adalah taat kepada pemerintah. Mulai hari ini saudara, pastikan SIM saudara sehat semua ya, hidup semua. Surat-surat kendaraan, hidup semua. Semuanya beres semua. Kalau saya punya prinsip seperti ini, saya tidak mau berurusan dengan pemerintah. Cara tidak berurusan dengan pemerintah adalah harus taat semuanya. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, terakhir. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawamu ke dalam pembuangan. Pertama tadi usahakan. Yang kedua adalah dan berdoalah kepada Yahweh. Poinnya adalah, next, poinnya adalah berdoa kepada Yahweh atau berdoa kepada Yesus. Coba ayat yang tadi, firman Tuhan yang tadi, perhatikan, berdoalah kepada Yahweh. Kenapa harus ada kata Yahweh? Kenapa tidak cukup berdoalah? Karena apa? Mereka di sini di tanah perjanjian, mereka juga berdoa untuk bangsanya, tapi tetap ditawan, diangkut. Nah, kalau kami berdoa di sana tetap ditawan, diangkut, untuk apa lagi kami berdoa kepada Yahweh sementara kami berada di dalam tawanan? Artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan dalam kondisi apapun tetap arah pujian, penyembahan, doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Situasi apapun yang sedang saudara alami. Mungkin saudara berkata, sudah bertahun-tahun saya berdoa, bahkan berdoa puasa. Saya melakukan ini, berdoa, ngandalkan Tuhan, seperti ini hasilnya Pak. Ekonomi kami seperti ini, pekerjaan kami seperti ini. Lebih baik saya pergi ke dukun, ke paranormal, kepada apa lagi? Pesulap merah lagi ya. Bu Yanti gak tahu itu. Lagi bongkar-bongkar praktek-praktek agama palsu, praktek-praktek kesembuhan palsu, praktek-praktek dukun palsu. Programnya bagus sekali. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Itu intinya, bongkar habis. Tuhan berkata, tetap menyembah Yahweh. Kalau sekarang tetap menyembah Yesus. Dalam kondisi apapun kita tetap berharap berdoa kepada Yesus. Next. Lihat, ini masa di pembuangan. Esther berdoa untuk keselamatan bangsa. Gara-gara Esther, bangsa Israel terselamatkan dari kebinasaan. Karena hukum materai sudah diberikan untuk bangsa Israel semuanya dibinasakan termasuk Esther. Tapi karena ada orang yang berdoa kepada Yahweh dan itu keadaannya dibalikkan. Bukan dibinasakan, justru alami kemenangan yang besar. Daniel di dalam kesesakan sampai ke gua singa dia tetap berdoa kepada Yahweh. Sehingga apa? Karirnya diselamatkan, bangsa Israel diselamatkan. Berdoa kepada Yesus dapat mengubah keadaan bangsa Indonesia. Katakan amin. Saudara, berdoa. Jangan lalui hari-harimu tanpa doa. Saya melihat tokoh-tokoh di dalam kitab suci, saudara sebut namanya siapapun yang saudara suka.
mereka orang yang suka berdoa. Tidak ada satupun yang dipakai Tuhan tanpa mereka berdoa. Mereka orang-orang yang suka berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya seperti ini, doa seperti ini saudara. Kalau saya dengan Ibu Yanti suka ngobrol, lama-kelamaan Ibu Yanti ini akan memberitahukan rahasianya ke saya. Bahkan impiannya ke depan akan diberitahukan. Karena sudah sering ngobrol, sering ketemu nih. Apalagi sudah enak nih ngobrolnya nih. Pasti dia ngobrol. Nanti ke depan seperti ini saya melakukan. Dia akan cerita karena apa? Sering ngobrol. Tapi tidak mungkin Ibu Yanti menceritakan masa depannya, rencananya ke depan ke siapa ya? Ke Romel, adik sepupu saya. Tidak pernah komunikasi ya Bu ya. Tidak akan mungkin dia beritakan. Begitu juga adik saya Romel tidak mungkin cerita tentang keluarganya, tentang masa depannya, tentang rencananya ke depan. Dia akan ngobrol kepada orang yang sering dia ngobrol dan nyaman. Nah waktu kita ngobrol, doa itu ngobrol. Doa itu berbicara, berkomunikasi. Semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan Yesus akan memberitahukan apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Sehingga kita selalu terhindar dari musibah, terhindar dari masalah. Karena apa? Kita sering ngobrol dengan Tuhan. Sehingga rahasia-rahasia ke depan disingkapkan. Tidak ada lagi rahasia bagi kita. Kenapa? Tuhan memberitahukan. Katakan amin. Bahkan 1 tahun, 2 tahun ke depan seakan-akan saudara sudah tahu apa yang akan terjadi tentang hidupmu. Karena apa? Ngobrol dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Itu untuk negara. Doa untuk negara saja dapat berubah, apalagi berdoa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk masa depan kita. Masakan tidak ada perubahan. Katakan amin. Berdoa, berdoa, berdoa. Orang yang menantikanmu, gimana lagunya? Tak akan kau permalukan. Orang yang berdoa tidak akan Tuhan permalukan. Saya rindu jemaat YS Jakarta adalah jemaat yang suka berdoa. Berdoa itu jangan terlalu membuat seperti Tuhan itu jauh sekali itu. Seperti saudara berbicara antara rakyat jelata dengan presiden atau dengan raja. Sehingga iya Baginda Raja. Kalau saya tidak layak, bukan. Tapi firman Tuhan berkata, seperti bapa dengan anak. Bahkan di Efesus berkata, seperti istri dengan suami. Artinya apa? Tuhan selalu memberikan gambaran-gambaran sedemikian rupa supaya kita bisa ngobrol dengan Tuhan itu dengan nyaman. Kalau mungkin engkau sedang bermasalah dengan papamu tidak bisa leluasa ngobrol. Ngobrollah seperti layaknya suami istri. Di Efesus berkata suami adalah Kristus dan gereja adalah istri. Itu berbicara komunikasi. Jadi mulai saat ini jangan menganggap Tuhan itu seperti kudus sekali. Dan saudara seperti orang yang berdosa tidak layak. Tidak. Kalau Tuhan kudus, saudara kudus. Karena apa? Firman Tuhan berkata, kita di dalam Kristus, in Christ. Seperti mana Yesus berada, seperti itulah keberadaan kita berada. Jadi jangan ada terintimidasi. Jangan ada di antara saudara merasa tidak layak berdoa. Saudara tidak layak mengangkat tangan pun seperti terhakimi, saya ini orang berdosa. Seperti saudara tidak layak, kalau saudara masih memikirkan tidak layak, tanpa saudara sadari, saudara sedang menginjak-injak pengorbanan Yesus Kristus. Karena pengorbanan Yesus Kristus itu berkata, semenjak kita seteru Elohim, kita sudah diperdamaikan. Jadi musuh saja kita sudah diperdamaikan, apalagi kita sekarang menjadi anak-anak Elohim. Katakan amin. Berdoalah, memintalah sebagaimana
Bapa. Sebagaimana anak meminta kepada Bapa. Beda kalau pembantu meminta kepada tuannya. Mau izin, mau jalan-jalan bisa enggak Pak? Takut. Tapi kalau anak meminta, Ma, Laura minta, Kevin minta, Ma mau jalan-jalan ke mall, mau nonton Ma, nonton film-film nih. Kalau pembantu berani nggak ngomong gitu? Saudara adalah anak. Apa yang saya maksud? Berdoa terus, berkomunikasi terus. Kalau mereka adalah orang yang biasa karena doa mereka, gara-gara Esther terkenal, puasa 3 hari 3 malam. Gara-gara Daniel terkenal puasa 21 hari tanpa daging, hanya sayur saja. Ada perubahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa untuk Indonesia. Pemain musik boleh maju ke depan. Jangan hanya mengkritik Indonesia, mengkritik pemerintah, tapi Indonesia pun, pemerintah pun tidak pernah dibawa di dalam doa. Nah, ini yang repot. Semua kebijakan pemerintah dikritik habis-habisan, tapi tidak pernah dibawa dalam doa. Doa saudara itu sangat berguna untuk damai sejahtera Indonesia.